Prinsip ekonomi ini sangat berguna sekali dalam kehidupan kita. Misalnya ketika harus memilih dua hal yang kita lakukan dalam memilih makanan. Kita memilih makan mie instan atau nasi. Ketika tidak cukup uang untuk membeli nasi, otomatis kita akan memilih untuk membeli mie. Namun jika kita punya cukup uang untuk membeli nasi, maka mie tidak akan kita beli. Dari sini saja kita dapat memperhitungkan mana yang lebih menguntungkan antara mie dan nasi. Inilah contoh sederhana dari prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, keputusan yang melibatkan pengorbanan atau trade-offs. Seseorang mampu mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain yang lebih banyak. Sebagai contoh dalam keseharian, ketika ingin berangkat kerja dalam waktu 1 bulan menggunakan motor atau menggunakan angkutan umum. Jika menggunakan motor, seseorang harus membeli motor dan mengisi bensin. Keuntungannya, selain lebih cepat, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat kerja, namun biaya perharinya lebih mahal. Berbeda dengan menggunakan angkutan umum, ia harus membayar ongkos yang lebih murah setiap hari. Namun efisiensi waktu sampai ke tempat kerja lebih lama ketimbang menggunakan kendaraan bermotor. Nah, pemanfaatan waktu ini juga menjadi pertimbangan bagi pekerja. Kedua, biaya yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu atau opportunity cost. Telah ditemukan bahwa kebanyakan individu umumnya menghadapi kesulitan untuk membedakan antara biaya dan manfaat. Dalam pengertian ekonomi, seseorang harus mengorbankan sesuatu untuk melakukan tindakan secara sistematis. Misalnya jika seseorang ingin meneruskan pendidikan, ia harus keluar dari pekerjaannya yang sekarang. Biaya ini diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang dikenal sebagai biaya peluang. Ketiga, orang berpikir rasional pada keuntungan atau marginality. Orang akan berpikir secara rasional untuk mendapatkan keuntungan dan apa yang menjadi kerugian dari kesempatan yang dipilih. Sebagai contoh, seorang siswa yang terdaftar untuk pendidikan 1 tahun, namun jika ia menambah 1 tahun lagi, ia dapat mengajukan permohonan untuk tinggal permanen dan dengan demikian ini akan mengambil manfaat tambahan. Keempat, respon masyarakat terhadap insentif. Perilaku seorang individu kemungkinan akan berubah sesuai dengan berbagai jenis variabel lingkungan seperti manfaat atau perubahan biaya sesuai ekonomi. Contohnya adalah ketika biaya apel meningkat, konsumen akan lebih suka membeli buah naga karena biaya apel yang lebih tinggi. 5. Aktivitas perdagangan yang membuat seluruh situasi lebih baik. Perdagangan kemungkinan akan terjadi di antara negara-negara yang produksinya dan bukan karena alasan lain. Menurut ekonomi, perdagangan antara para pihak ini cenderung membuat barang lebih murah. Contohnya yaitu perdagangan yang terjadi antara Indonesia dan Thailand. Dengan demikian, kedua negara akan mendapatkan barang satu sama lain. Hal ini akan membantu untuk mendapatkan barang yang berkualitas dari yang diproduksi oleh masing-masing negara. Keenam, pasar adalah tempat terbaik untuk melakukan aktivitas ekonomi. Konsep ekonomi pasar akan membantu untuk melaksanakan proses perencanaan terpusat. Pasar merupakan tempat di mana komunikasi terjadi antar rumah tangga atau konsumen dan perusahaan atau produsen. Di pasar terjadi tawar-menawar nilai suatu barang sehingga terjadi perubahan harga. Contohnya, pajak yang umumnya dikenakan oleh pemerintah akan mempengaruhi tingkat harga pada keputusan konsumen dan produsen. 7. Peran pemerintah dalam rangka mengelola hasil pasar. Tanggung jawab pemerintah untuk memberlakukan peraturan yang tepat untuk memperbaiki kondisi pasar. Pemerintah juga dapat melakukan intervensi di bidang ekonomi melalui pasar dengan membantu para pedagang di pasar sehingga dapat menguntungkan penjual dan pembeli. Sebagai contoh, pemerintah Australia diketahui mengenakan pajak karbon atas pengenaan karbon sehingga lebih sedikit menghasilkan karbon dan dengan demikian menghasilkan tingkat polusi yang lebih rendah. 8. Standar hidup tergantung pada kapasitas individu untuk menghasilkan barang. Standar hidup orang-orang di negara tertentu tergantung pada kapasitas produksi sesuai dengan teori ekonomi. Standar hidup negara-negara itu tinggi, di mana barang diproduksi dalam jumlah besar. Contohnya, standar hidup penduduk Jepang yang jauh lebih baik daripada warga Indonesia. 9. Kenaikan harga atau inflasi ketika pemerintah kelebihan mencetak uang. Dalam ekonomi, inflasi kemungkinan terjadi ketika ada pasokan uang yang berlebihan dalam kaitannya dengan barang dan jasa yang diproduksi di pasar. Dalam kasus tertentu, ketika pemerintah menghasilkan jumlah uang suatu negara yang lebih tinggi, kemungkinan akan kehilangan nilainya. Contohnya di negara Jerman, di mana harga produk meningkat tajam setiap bulan dengan produksi uang yang juga meningkat. 10. Trade-off jangka pendek antara lapangan kerja dan inflasi.
Di bidang ekonomi, kebijakan yang dibuat untuk mengurangi inflasi akan meningkatkan tingkat pengangguran. Kemudian, kebijakan untuk mengurangi pengangguran yang mengarah ke kenaikan inflasi dikenal sebagai kurva Phillips. Hubungan antara pengangguran dan inflasi ini bersifat sementara.